Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Islamiati dari program studi psikologi A. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Tapi sebelumnya, apa sih iman itu? Teman-teman pasti sudah tahu pengertian iman itu apa. Dalam hadis Arba'in kedua, Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan, iman adalah engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu, yang berarti mempercayai atau membenarkan. Sedangkan menurut Imam Malik, iman itu membenarkan dengan hati, mengungkapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, kemudian iman kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah sendiri ada dijelaskan di dalam kitab Minhajul Muslimin. Di sana Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menjelaskan bahwa iman kepada Allah adalah sikap seorang muslim yang mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Iman kepada Allah yang telah tertanam di dalam diri seseorang akan membuat seseorang itu bergantung sepenuhnya kepada Allah dan selalu melibatkan Allah dalam setiap urusannya. Adapun dalil tentang perintah beriman kepada Allah terdapat dalam potongan surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kepada kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya, pengertian wujudullah. Wujudullah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu wujud yang artinya keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Kemudian secara terminologi, wujud Allah ini bersifat aksiomatis. Jadi Allah itu wujud, Allah itu ada. Tapi wujud Allah ini tidak akan terjangkau oleh otak manusia dan tidak akan terbayangkan oleh khayalan manusia. Jadi laisa kamitslihi syai'. Firman Allah, Allah tidak serupa dengan apapun. Oke, selanjutnya tauhidullah. Nah, kata tauhid ini di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, atau yang berarti menyatukan, mengesahkan, dan meyakini bahwa sesuatu itu satu. Jadi, secara bahasa, tauhidullah artinya mengesahkan Allah atau meyakini bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Pembagian yang populer di kalangan ulama adalah pembagian tauhid menjadi tiga. Yang pertama, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Pembagian ini terkumpul dalam firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Yang artinya, Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui seseorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Quran Surat Maryam ayat 65. Ayat tersebut menjelaskan secara ringkas mengenai tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sekarang kita akan menjelaskan secara rinci apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini adalah tauhid tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa di alam semesta ini tanpa ada sekutu baginya. Dialah Allah yang menciptakan langit, bumi, mengatur segala urusan kehidupan, yang memberikan rezeki, yang mematikan, dan yang menghidupkan. Yang diharapkan dari tauhid rububiyah ini adalah kita meyakini dan mengimani dengan benar tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur segala urusan kehidupan ini tanpa ada sekutu baginya. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah.
disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah, dan disebut ibadah, tauhid ibadah, karena penisbatannya kepada hamba atau makhluk. Maksud dari tauhid ini adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadi hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dengan cara menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan sendiri olehnya dalam firman-Nya atau yang disebutkan oleh Rasul-Nya di dalam hadis. Tujuan mengetahui ilmu tauhid ini adalah agar kita mengetahui dengan benar nama dan sifat-sifat Allah tanpa mengilustrasikannya, menyerupakan dengan sesuatu, menyimpangkan maknanya, atau bahkan kita menolak nama atau sifat tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh iman dalam kehidupan. Menurut Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dalam bukunya Usus fi at-Tasawwur al-Islami, beliau menjelaskan ada 8 pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan. Yang pertama, terbebasnya jiwa manusia dari rasa takut akan kematian. Hal ini karena seorang mukmin yakin bahwa setiap manusia pasti akan mati, dan kematian itu ada di tangan Allah. Kalau ajal seseorang telah tiba, maka ajal itu tidak dapat ditunda sesaat pun. Dan kita tidak dapat lari dari kematian walaupun kita berada di dalam benteng yang kuat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada." Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangi kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Kedua, terbebasnya jiwa manusia dari rasa takut tidak mendapat rezeki. Kalau seorang mukmin nih, pasti dia yakin bahwa rezeki itu ada di tangan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya dialah Allah, Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 58. Nah, belakangan ini banyak orang yang tidak berani melaksanakan ajaran agama atau menyatakan hak dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar lantaran ambisi mereka terhadap sesuap nasi. Mereka beranggapan komitmennya dengan melaksanakan ajaran Islami dan konsistennya melakukan kebenaran adalah ancaman bagi pekerjaan mereka. Padahal mereka lupa Allah telah mengatur porsi rezeki mereka masing-masing. Yang ketiga, terbebasnya jiwa manusia dari sifat egois, kikir, dan rakus. Ada tabiat manusia yang sangat cinta harta, ia kikir, dan ia rakus. Hal ini terdapat dalam firman Allah, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Terdapat dalam surat Al-Fajr ayat 20. Dan Allah juga berfirman, "Wa kanal insanu futura." Dan adalah manusia itu sangat kikir. Nah, sebenarnya tabiat manusia yang seperti ini adalah manusia yang tidak tersentuh akidahnya, manusia yang tidak beriman kepada Allah. Jikalau ia beriman kepada Allah, ia mengerti bahwa harta yang ia miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ia lakukan dengan hartanya adalah menginfakkannya, mensedekahkannya, atau membayar zakat. Selanjutnya yang keempat, hati yang selalu ingat kepada Allah. Seorang muslim yakin bahwa Allah selalu mengetahui dan Allah selalu mengawasi tingkah laku hambanya, baik itu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Orang yang hatinya selalu mengingat Allah, ia akan menjauhi maksiat, ia akan menjauhi larangan-larangan Allah, seperti ia tidak mencuri, ia tidak mengambil harta yang bukan miliknya walaupun harta itu berlimpah ruah dan walaupun dia orang miskin. Dia tidak akan menipu orang lain dan lain sebagainya. Karena ia tahu Allah selalu mengawasi apapun yang ia lakukan. Kelima, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Seorang mukmin ketika ia percaya segala urusan ada di tangan Allah, ia akan menjalani cobaan dengan kerelaan, dengan lapang dada, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tahu dan Allah pun sudah menjamin tidak ada cobaan yang Allah berikan
melebihi kesanggupan hambanya. Tuh. Dan kemudian Allah juga berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya ia akan diberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Yang keenam, terbebasnya manusia dari penghambaan nilai-nilai jahiliyah. Dan yang ketujuh, terbebasnya jiwa manusia dari sikap zalim. Jadi, Islam mewajibkan umatnya untuk bersikap adil dan melarang keras umatnya untuk berbuat zalim, dan memerintahkan umatnya untuk mencegah kezaliman. Dan yang terakhir, yang kedelapan, terbebasnya akal manusia dari segala bentuk khurafat. Jika seorang mukmin meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu mengetahui hal-hal gaib memiliki manfaat dan bahaya, maka ia akan terbebas dari anggapan-anggapan ada kekuatan selain Allah yang dapat mengetahui hal-hal gaib itu memiliki manfaat dan bahaya. Jadi jika ia orang mukmin, jika ia meyakini dengan benar adanya Allah, ia tidak akan meminta pertolongan kepada dukun atau tukang sihir atau paranormal yang mereka sendiri tidak mengetahui tentang hal-hal gaib itu memiliki manfaat atau bahaya untuk dirinya dan orang lain. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.